Okay, Alhamdulillah, we met again in this class, and of course, in good condition. So, I want to check your attendance list before, and when I mention your name, don't forget to raise your hand and say present, miss. Understand? Yes. Okay. The first name is Meisha Dwi Yuliani. Present, Miss. Okay. Mutia Khadiza. Present, Miss. Okay. Anissa Putri. Present, Miss. Anggi Syakira Putri. Present, Miss. Okay. Mutia Zahra. Present, Miss. Okay. Okay, class. Before we start our class today, don't forget to let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, before we discuss about today materials, I want to ask you about the last material. Do you understand about the last material? Yes, Miss. Okay. If you understand about the last material, we move to next materials. And today, we will discuss about suggestions and over. Do you know about suggestions? Yes, Miss. You don't know? Okay, let me tell you. Okay, the first one is suggestions. Suggestion is introduce or purpose an idea or a plan for someone considerations. Jadi dalam bahasa Indonesia, suggestion itu berarti saran. Nah, saran ini bisa berbentuk abstrak. Contohnya itu solusi, nasihat, rencana atau plan, ide atau idea, dan yang lainnya. Nah, sedangkan offer is to give something physical or abstract to someone. Nah, jadi offer ini adalah tawaran. Tawaran. Kalau tadi suggestion cuma abstrak, di offer itu ada abstrak dan berbentuk fisik. Bentuk abstraknya berupa bantuan, berupa pertemanan, dan lain sebagainya. Sedangkan berbentuk fisik itu seperti uang, makanan, hadiah, dan lain-lain. Nah, oke, kita lanjut. Dalam bahasa Inggris, mempelajarkan suggestions itu, dia ada pengungkapan beberapa ekspresi. Mari kita belajar how to make suggestions. Nah, yang pertama, penggunaan kata let's. Nah, let's ini selalu diikuti kata verb one. Contohnya, bro, I'm so bored. Let's go fishing after school. Nih, let's. Kata let's. Verb one. Artinya, bro, aku bosen nih. Gimana kalau misalnya kita pergi mancing setelah pulang sekolah? Tuh. Yang kedua, penggunaan why don't ditambah we atau you plus verb one. Verb one. Contohnya sama. Ini sama, bro, I'm so bored. Why don't we go fishing after school? Understand? Yes. Okay. Nah, yang ketiga, what about? What about ini sama dengan how about. Dia diikuti verb ing. Ini juga verb ing. What about sama how about. Dia sama-sama. Contohnya ini, bro, I'm so bored. What about going fishing after school? Artinya, bro, aku bosen. Gimana kalau misalnya aku ada saran nih, gimana kalau misalnya kita mancing habis sekolah ini? Gitu. Ini sama, diikuti verb ing. Verb ingnya ini, going. Go ditambah ing. Jadi, going. Understand? Yes. Okay, next. Ada ini, I suggest. I suggest that plus as subject plus verb one. Nih, tengok ya contohnya. Nih, subjeknya di sini we, verb one-nya di sini go. Ini sama kan kayak tadi fishing after school. Ini juga tinggal digantinya aja I suggest that. Paham? Nah, oke. Nah, yang terakhir nih, ini yang paling umum digunakan I think.
saya pikir. Ditambah subjek, ditambah verb one. Sama kayak yang sebelumnya juga verb one, ditambah subjek juga. Ini paling sering dipakai sama orang-orang. Contohnya sama, I'm so bored. I think we need to go fishing. Aku pikir kita butuh mancing habis sekolah. Paham? Nah, ini udah kita pelajari kan bagaimana suggestion itu dalam berekspresi. Nah, kita responnya itu gini, ada yang respon menerima, ada respon yang kita nggak nerima. Kan nggak semua yang harus kita terima kan, ada juga kita tolak. Nah, yang pertama untuk yang menerima, respon menerima. Yes, let's go. Ya, ayo. Yang kedua, sure. Sure, why not? Kenapa tidak? Gitu kan? Yang ketiga ada that's a good idea. Ya, ide bagus. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Oke, untuk respon kita tolak ya. Ini ada I'm sorry, I don't feel like going. Artinya maaf nih, kayaknya aku nggak bisa ikut lah gitu. Jadi bisa gunakan ini I'm sorry, I don't feel like going. Paham? Paham. Oke, next kita akan belajar how to make over. Kalau tadi suggestion, ini kita sekarang membahas tentang over. Nah, expressionnya ini dia menggunakan modal ya. Yang pertama ada may I, bukan Mesha ya, may I. Contohnya ini, you look so confused with this work. May I help you? Kamu kayaknya bingung ya dengan kerjaan itu. Bisakah aku membantumu? Tapi. Nah, yang kedua ada can I, artinya sama juga kayak gitu. Shall I? Yang keempat ada do you mind if I? Yang artinya contohnya you look so confused with this work. Kita masukkan ini. Do you mind if I help you? Artinya kamu kayaknya bingung ya. Keberatan nggak kalau aku bantuin gitu? Keberatan nggak kalau aku bantuin? Nah, kalau how if I itu contohnya kita ambil ini kayak gini. Cuman yang ininya kita ganti jadi how if I. Kamu terlihat kebingungan dengan kerjaan itu gitu. Bagaimana kalau aku bantuin? Bagaimana? How? Bagaimana kalau aku bantuin? Paham? Nah, ini sama juga kayak tadi, kayak suggestions. Cara menerima atau menolaknya. Yang pertama menerima. Ada contohnya, yes please. Ya, silahkan. Yang kedua ada thank you, it's very kind of you. Makasih, kamu baik banget deh gitu. Kamu baik banget. Nah, cara menolaknya itu ada yang pertama no, thank you. Paham kan? Artinya apa? Paham. Nah, yang kedua ada don't worry, I can handle it. Jangan khawatir, aku bisa kok ngelakuinnya. Paham? Paham. Okay. For the material today, karena udah paham, Miss mau kasih soal bentuknya multiple choice, cuman 5 soal aja, 5 soal multiple choice, jadi gampang menjawabnya ya kan, dari materi yang udah Miss jelaskan tadi, udah di explain about suggestion, about offer. Jadi sekarang giliran Miss nanya ke kalian dalam bentuk multiple choice. Oke, Miss kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya karena cuma 5 soal ya, itu pun 10 menit kayaknya kebanyakan. Jadi dijawab, cuma disilang-silang saja, disilang-silang aja. Terus nanti kalau udah siap, baru kalau Miss bilang udah siap apa belum, kalau dalam waktu 10 menit, habis itu dikumpul. Paham? Paham. Oke, finish? Finish. Oke, Oke, karena semuanya udah dijawab, nanti Miss periksa di rumah.
Ada yang mau bertanya lagi? Ada, udah paham semua? Oke. Karena nggak ada pertanyaan, udah paham semua. Miss harap kalian bisa menerapkan apa yang Miss jelaskan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diingat terus, ya kan? Biar jadi ini apa? Pahala jadi kan. Nah, gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi Miss harap kalian belajar di rumah materi selanjutnya. Bisa juga ngulang-ngulangin ini di rumah ya, baca-baca bukunya. Oke, if there is no questions, we close this class today and let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Okay, thank you for attention, thank you for participation, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.